sekarang ini pemain Indonesia mungkin ada lebih kurang 50 pemain ya yang bisa dibagikan pada dua tim. Melihat sikon yang ada, memang opsi menurunkan skuad mayoritas U23 adalah opsi terbaik untuk saat ini. Dan mungkin bisa juga dikombinasikan dengan para pemain Liga 1. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio, channel yang selalu memaparkan, membahaskan terkait dengan sepak bola Indonesia. Oke, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Selamat berakhir pekan guys di ujung minggu ini. Semoga kalian bersama keluarga yang tersayang dan dapat menikmati kehidupan dengan lebih baik di masa-masa yang mendatang. Oke guys, Piala AFF Senior ya yang dijadwalkan pada bulan November ini dikabarkan akan ditangguh ataupun ditunda ke tarikh bulan yang berikutnya, yaitu pada bulan Disember sehingga bulan Januari tahun 2025. Jadi ini mungkin akibat daripada persiapan-persiapan dijadwalkan karena banyak jadwal FIFA itu bertembung dengan jadwal Piala AFF Senior ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh AFC iaitu menunda ke bulan berikutnya, yaitu bulan Disember hingga ke Januari tahun 2025. Masih lagi Indonesia mungkin akan menghantar tim pelapisnya yaitu U23 ke Piala AFF Senior ini. Jadi ini yang membuat Vietnam, Thailand juga sebenarnya masih lagi tercari-cari kenapa Indonesia mengantar tim pelapis ini, sedangkan jadwal ini telah pun dianjak daripada bulan November ke Disember hingga ke Januari tahun hadapan. Tetapi bagi saya masih lagi Indonesia ini di tim seniornya sebenarnya mempunyai jadwal yang padat, yaitu kualifikasi di putaran yang ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang perlu mereka utamakan terlebih dahulu ketimbang dengan Piala AFF Senior ini. Oke guys, walaupun mengantar pemain pelapis, tetapi Indonesia punya banyak pemain yang sudah berpengalaman sebenarnya mengharungi perlawanan-perlawanan di Piala AFF ini, dan berbagai peringkat kelompok umur pun Indonesia kini sudah menunjukkan taringnya di ASEAN ini. Mereka banyak menjuarai ataupun masuk ke semifinal. U16 ke semifinal Piala AFF-nya, kemudian U19 ataupun U20 juara Sukan C, kemudian U19 Piala AFF juara Piala AFF, dan senior ataupun senior inilah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan banyak kejayaan lah Indonesia ini daripada kelompok umur sampailah ke seniornya. Jadi perlu dibahagikan masa itu, dan Indonesia perlu ada tim pelapis sebenarnya untuk backup kepada tim utama ini seandainya tim utama ini punya pertandingan yang lebih besar lagi dan lebih penting. Oke guys, saya ingin reaksi satu video yang judulnya ialah bahkan dengan skuad U23 kita belum tentu menang. Thailand ingatkan Vietnam untuk enggak banyak protes. Oke, apa di sebalik judul ini? Yuk kita simak sama-sama guys. Untuk saat ini mungkin banyak dari fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi jangan lupakan juga kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Meskipun sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting tapi nggak penting-penting amat. Namun bukan berarti PSSI bisa mengabaikan gitu aja. Nah, Piala AFF 2024 nanti Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan lagi-lagi Vietnam. Sebelumnya sempat diisukan bakal menurunkan tim U20 lah atau gabungan antara pemain U20 dengan beberapa pemain senior dari Liga 1. Namun menurut keterangan dari Pak Sumarji selaku manajer timnas, Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 dengan membawa skuad mayoritas.
yang akan diproyeksikan main di SEA Games 2025. Yang mana artinya tim ini didominasi oleh pemain U23 serta tetap akan dilatih oleh Sinteyong. Meskipun begitu, diketahui kalau Vietnam selaku lawan Indonesia di grup B nanti merasa agak nggak terima. Sebab bagi Vietnam, Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting, walaupun belum pernah juara sekalipun. Sesuatu yang kemudian seolah dibantah oleh Thailand yang merasa jika siapapun yang main di Piala AFF nanti, kualitas Indonesia tetaplah sama kuatnya. Itu dia. Kualitas Indonesia tetaplah sama kuatnya. Walaupun siapa yang pemainnya, sama ada pemain U20 gabung dengan pemain U23 dan gabung dengan pemain di Liga 1 ya. Kualitas itu hampir sama karena Sinteyong yang melatihnya. Untuk menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia, PSSI bagaimanapun juga nggak boleh menyepelekan keberadaan Piala AFF sebagai turnamen yang selama ini udah rutin diikuti. Dan sebelum ini, Pak Erik sendiri kan pernah bilang kalau di Piala AFF nanti kemungkinan Indonesia akan banyak menurunkan skuad muda agar tak memecah konsentrasi pemain yang udah main di round 3. Karena bagaimanapun, yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Dan suka tak suka, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama sekarang ini. Memang SEA menjadi target juga buat kita. Kalau ditanya, gimana Pak? Kalau nanti negara-negara lain ada keluarga tim senior, ya nggak apa-apa. Kok selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita akan dorong semakin banyak talenta yang kita targetkan kalau ada 150 talenta. Tengok Bapak Erik Thohir guys. Pemain sudah baik, tidak perlu lagi dia dari kalah dengan sepak bola biasa, cuma kalah. Ya berkaca dari itu guys. Kalau ditanya kenapa Timnas Indonesia mengantar tim pelapis, terutama juara Sukansi dan juara Piala AFF U19 itu mungkin akan bergabung pemainnya itu bersama dengan beberapa pemain di Liga 1 yang tidak dipanggil oleh Sinteyong menjadi pemain Timnas Indonesia pelapis kedua. Jika ditanya kenapa mengantar pemain di kelompok umur, jawaban Bapak Erik Thohir simple, karena di Timnas senior yang utama pun memang rata-rata umurnya 25 tahun. Jadi ya itu bisa saja mereka juga punya kualitas dan talenta yang baik seperti Timnas senior. Dan harus diingat pelatih utamanya juga adalah Sinteyong. Jadi siapapun pemainnya, Sinteyong pasti tahu yang terbaik untuk Indonesia nanti. Ini Indonesia 2 tim sudah guys. 1 tim senior utama, 1 lagi tim pelapis untuk Piala AFF ini pula. Jadi itulah kerisauan kepada Vietnam sebenarnya. 1 tim, 1 grup kan dengan Indonesia ini. Vietnam, Indonesia, Laos, Myanmar. Oke guys, kita lanjut. Emang sih mungkin agak aneh bagi semua timnas mania melihat timnas senior yang udah terbiasa tampil di level Asia tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Tapi apapun itu, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respect kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erik, yaitu menurunkan pemain muda. Masalahnya pemain muda seperti apa dulu nih yang dimaksud, kan gitu? Karena sebelum ini muncul banyak wacana kalau timnas Indonesia akan turun dengan skuad U20 atau kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama timnas asuhan Sinteyong. Dan memang berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi andalan di timnas. Apalagi jadwal itu bentrok sama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya konyol aja sih kalau masih memaksakan, kan gitu logikanya. Tapi memang Indonesia ini banyak pemain pelapis guys, banyak talenta-talenta muda lah kan. Dan kalau diasah bakat-bakat mereka ini digilap dengan baik di bawah kendali Sinteyong, memang pemain-pemain ini akan ramai lagi yang bermunculan dengan talenta yang mereka ada. Jadi Indonesia ini
Kalau dikatakan Bapak Erick Thohir Sementara tadi itu, Coach sendiri sebenarnya 150 udah pernah mencoba talenta. menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda plus jadwal yang mepet. Namun baru-baru ini, manajer Timnas Indonesia yakni Pak Sumarji mengatakan kalau nantinya di Piala AFF, Indonesia akan memakai pemain U23. Kemudian untuk pelatih, beliau menegaskan kalau pelatih yang menangani tetap Sinteyong. Karena bagaimanapun Coach Indra dan Coach Nova udah punya porsi sendiri bersama timnya masing-masing. Kalau senior ini kan sudah disepakati. Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, itu beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Sinteyong bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk Piala AFF 2024 adalah yang akan main di SEA Games. Berarti U23 dengan pelatih Sinteyong. Kalau untuk Piala AFF itu kan tergantung klubnya mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, ya tidak akan dipanggil. Ucap Sumarji dilansir dari CNN. Wah, kalau gitu nyatalah Sinteyong pelatihnya dan pemainnya di bawah umur U23 dan yang juara SEA Games dan juara Piala AFF baru-baru ini. Itu mungkin akan dikombinasikan dengan pemain Liga 1 yang akan dipanggil nanti oleh Sinteyong ya. Jadi Indonesia ada dua Di tim. sisi lain menanggapi situasi ini, Vietnam yang satu grup dengan Indonesia di Piala AFF nanti melalui media Zinews merasa agak dongkol dengan keputusan tim Indonesia. Sama seperti protes yang dilakukan Malaysia kalau Indonesia dianggap Vietnam benar-benar seperti menganggap remeh ajang Piala AFF dengan tidak menurunkan skuad terbaik walaupun mereka juga sadar ajang ini gak masuk kalender FIFA. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Tulis di news. Nah, mendengar media Vietnam yang koar-koar perkara Indonesia mau mainin siapa di AFF, membuat Thailand pun sepertinya merasa risih juga. Sebab bagaimanapun, Indonesia yang sekarang mau skuadnya diisi oleh siapapun tetaplah kuat. Dan rencana PSSI menurunkan mayoritas pemain U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 pastilah udah dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula Thailand sendiri juga merasa kok kalau skuad muda Indonesia yang sekarang benar-benar menjanjikan. Begitu pula dengan pemain-pemain senior di Liga 1 yang seandainya nanti dipanggil pun, mereka juga pasti udah mengerti gimana cara main Sinteyong, kan gitu. Betul. Jadi Sinteyong lah yang mengatur perencanaan strateginya nanti dengan pemain yang memang dia sudah target. Sekarang ini pemain Indonesia mungkin ada lebih kurang 50 pemain ya yang bisa dibagikan pada dua tim. Melihat sikon yang ada, memang opsi menurunkan skuad mayoritas U23 adalah opsi terbaik untuk saat ini. Dan mungkin bisa juga dikombinasikan dengan para pemain Liga 1 macam Nadeo, Wahyu Pras, Ferrari, Waklok, Rahmat Irianto, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta ataupun Malik Rizaldi. Walaupun nantinya pengalaman ini juga banyak tuh diisi pemain U23 atau beberapa dari Liga 1, kebanyakan dari mereka kan juga sebelumnya udah paham gimana Sinteyong. Jadi untuk adaptasi bisalah gak terlalu sulit. Dan emang harusnya gitu gak sih? Karena bagaimanapun Thailand aja juga udah mulai menerapkan itu. Di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh? Toh kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Oleh karena itu dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi nggak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan plus abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Pokoknya tetap semangat Garuda, rebut dan raih prestasi sebaik mungkin. Mau di level ASEAN, Asia, bahkan dunia. Pokoknya gas dulu, oke? Oke gas guys. Oke guys, mantap. Indonesia punya dua tim pelapis lah. Satu tim senior utama, satu lagi tim senior juga, tetapi dengan gabungan pemain daripada U23. Jadi sebenarnya ini adalah ujian yang sangat berat untuk Sinteyong karena dengan dua tim yang dikendalikan dalam masa yang sama, ini agak menyulitkan juga sebab Sinteyong di timnas senior perlu mempersiapkan tim ini mengharungi kualifikasi Piala Dunia putaran yang ketiga. Dan kalau lagi dia satu tim ini dengan Piala AFF nanti,
Jadi dia akan ada 2 tim yang dikendalikan sekaligus dalam masa yang sama, tetapi berbeda pemainnya. Tetapi pemain ini juga adalah pemain yang punya pengalaman. Kalau di timnas senior pelapis ini juga punya pengalaman. Kalau tadi admin katakan mungkin akan dipanggil semula Maklok, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ferrari, itu juga pemain-pemain pengalaman yang sudah pernah bermain dengan timnas Indonesia dan tidak dipanggil ke timnas senior. Dan sekarang ini timnas senior punya pemain keturunan dan mungkin ada 2-3 lagi amunisi baru tambahan, dan sudah tentu pemain-pemain yang tidak dipanggil di timnas senior akan bermain di timnas pelapis ini untuk Piala AFF. Dan kalaulah timnas Indonesia ini nanti menjadi juara, sebenarnya Sinteyong yang akan mendapat penghargaan yang sangat besar, guys. Kalau seandainya timnas pelapis ini menjadi juara Piala AFF senior ini, Sinteyong sudah tentu akan mendapat penghargaan, dan antara coach ataupun pelatih yang memang hebat dalam sepak bola ini. Jadi wajar beliau diberi peluang juga untuk Piala AFF dan juga putaran di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi sebenarnya saya lebih mengutamakan kualifikasi Piala Dunia putaran yang ketiga. Itu saja perlu fokus untuk Sinteyong. Dan mungkin di Piala AFF senior ini perlu diberikan kepada coach lain. Itu saya punya pandangan pendapat pribadi sendiri ya. Tetapi kalau sudah diputuskan dalam rapat dan Ketua Umum PSSI memutuskan untuk Sinteyong juga mengendalikan Piala AFF di peringkat pelapis ini, jadi ada 2 lah tim yang akan dikawal selia oleh Sinteyong, dan itu kita dukung sepenuhnya. Mungkin ada percaturan perencanaan, mungkin ada juga taktikal yang diinginkan oleh Bapak Erick Thohir yang dilakukan oleh Sinteyong nanti. Ini sebenarnya bukanlah kesombongan Indonesia menurunkan pelapis, tetapi jadwal yang mepet, jadwal yang padat timnas senior itu menghadapi kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga itu menyebabkan mereka mengantar tim pelapis ini ke Piala AFF, dan ini perlu pemain yang berlainan, guys. Sebab kalau semua tim senior ini main juga di Piala AFF di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia juga, ini akhirnya pemain-pemain utama kalau tidak mempunyai stamina dan kebugaran, itu akan menyebabkan mungkin kecederaan, mungkin kelelahan dan sebagainya. Karena di putaran ketiga kualifikasi itu perjalanannya agak jauh, ke Bahrain, ke China, ke Australia dan juga ke Arab Saudi. Jadi kalaulah pemain yang sama juga bermain di Piala AFF itu satu kemustahilan juga, guys. Karena jangan dipaksakan untuk mengikuti mengantar tim senior sekiranya jadwal itu sangat mepet dengan putaran ketiga. Biarlah tim pelapis kedua yang akan mengharungi Piala AFF ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selama ini ada komentarnya, yang selama ini like, jutaan terima kasih guys kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang di YouTube ini dan memberikan info-info terkait sepak bola ASEAN ini. Terima kasih dukungan kalian. Moga rezeki diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.